Salam Patriot di Suara Patriot bersama Canda Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Episode kali ini kita akan angkat ketika Karl Marx tidak lagi datang dengan palu dan arit. Bayangkan sebuah virus. Dulu virus dianggap sesuatu yang jelas bentuknya seperti flu. Begitu terlihat orang langsung waspada. Tahu obatnya. Namun hari ini kita tidak tahu. Virus justru paling berbahaya ketika tidak terlihat. Ketika ia menyebar pelan, masuk ke tubuh, lalu bekerja dari dalam. Komunisme hari ini bekerja dengan cara yang sama. Ia tidak lagi datang dengan seragam tentara, tidak selalu membawa palu dan arit, dan tidak selalu menyebut dirinya komunisme. Namun justru disitulah bahayanya. Banyak orang percaya bahwa komunisme telah runtuh. Uni Soviet sudah bubar. Perang dingin selesai. Dan dunia kini hidup dalam era kebebasan. Namun pertanyaan sederhananya, jika komunisme benar-benar mati, mengapa cara berpikirnya justru semakin diterima? Mengapa menyalahkan sistem menjadi refleks? Tanggung jawab pribadi dianggap tidak penting. Orang kaya selalu dicurigai. Dan negara selalu dipandang sebagai penyelamat terakhir. Jawabannya membawa kita pada satu nama penting. Karl Marx. Karl Marx tidak membangun komunisme hanya sebagai sistem politik. Ia membangun sebagai cara memandang dunia. Dalam pikirannya, manusia bukan makhluk bermoral, tetapi produk kondisi material. Nilai bukan datang dari Tuhan, tetapi dari struktur. Dan sejarah bukan perjalanan makna, tetapi konflik kelas tanpa akhir. Inilah perubahan paling berbahaya yang ia lakukan. Ia tidak hanya menyerang negara, ia menyerang cara manusia memahami hidupnya sendiri. Dulu, komunisme dikenal lewat revolusi berdarah, lewat pengambilan paksa, lewat teror negara. Namun hari ini ia hadir dengan wajah yang jauh lebih halus. Lewat bahasa keadilan, lewat jargon kesetaraan, lewat klaim kepedulian, lewat narasi menjadi korban. Tidak ada lagi tank di jalanan. Tidak ada lagi poster revolusi. Yang ada adalah cara berpikir yang terasa masuk akal. Perhatikan ini baik-baik. Ketika seseorang berkata, aku gagal karena sistem tidak adil. Orang kaya pasti menindas. Negara harus turun tangan. Tanpa sadar, ia sedang memakai kerangka pikir Marx. Bukan karena ia membaca Marx, bukan karena ia mendukung komunisme, tetapi karena bahasa publik sudah berubah. Dan siapa yang menguasai bahasa, menguasai pikiran. Itulah mengapa komunisme hari ini tidak perlu berkuasa secara politik. Ia cukup berkuasa secara mental. Jika manusia percaya bahwa dirinya hanya korban, hidupnya ditentukan struktur, dan tanggung jawab selalu ada di luar dirinya, maka manusia itu sudah kalah bahkan sebelum ada sistem yang menindasnya. Karl Marx memahami satu hal penting. Jika manusia berhenti percaya pada makna, ia akan mencari kambing hitam. Dan kambing hitam itu bisa berupa pasar, bisa berupa orang kaya, negara lain, atau sistem abstrak yang tidak pernah benar-benar dipahami. Di titik inilah konflik tidak pernah selesai. Karena masalahnya bukan diselesaikan, melainkan dipelihara. Episode ini bukan menyerang siapapun. Ini tentang menyadari perubahan yang terjadi di kepala kita. Karena bahaya terbesar komunisme hari ini bukan terletak pada kekuatan militernya, melainkan pada kemampuannya menyusup tanpa disadari. Dan selama kita tidak menyadarinya, kita akan terus berpikir bahwa masalah hidup selalu ada di luar diri kita. Episode ini adalah pintu masuk. Bukan untuk menyimpulkan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajukan satu pertanyaan jujur. Apakah kita masih berpikir sebagai manusia merdeka? Atau kita sudah lama hidup di dalam kerangka yang dibuat oleh orang lain, oleh Marx?
Pada episode berikutnya, kita akan mulai membongkar bagaimana kerangka itu dibangun dan mengapa dunia modern begitu mudah menerimanya. Jika Anda merasa narasi ini penting, silakan like, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada para sahabat lainnya. Karena kesadaran tidak lahir dari kemarahan, tetapi dari keberanian untuk berpikir jujur. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.